pemirsa atau driver, seperti Anda bisa lihat di samping saya ini ada kreasi terakhir dari AMG, perusahaan performa tinggi khusus mobil Mercedes-Benz. Inilah Mercedes AMG GT. Dan bukan sekedar AMG GT, tapi ini adalah versi yang lebih kencangnya, yaitu Mercedes AMG GT S. Mobil ini memiliki posisi yang cukup istimewa karena dia kehadirannya di Indonesia menggantikan penjualan SLS, Gullwing, serta di dunia dia adalah produk kedua dari Mercedes AMG yang benar-benar dikembangkan oleh AMG. Biasanya AMG itu membuat varian performa tinggi dari Mercedes-Benz yang ada di pasaran, tapi mobil ini tidak. Mobil ini dari awal dibuat di pabrik AMG dan hanya tersedia dalam varian AMG. Jadi tidak ada versi biasanya. Dan ini adalah produk keduanya. Yang pertama adalah SLS. Kita lihat apakah mobil ini layak buat menggantikan SLS yang begitu istimewa. Mercedes-Benz SLS sendiri berhenti produksi di tahun 2014 dan itu adalah model yang sangat ikonik karena dia menggunakan pintu Gullwing dan terinspirasi oleh Mercedes 300 SL di tahun 50-an. Tapi mobil ini masih menggunakan basis dari SLS namun berbeda konsep. Kalau SLS itu lebih ke arah supercar dan dia bisa disetarakan dengan Ferrari atau Lamborghini. Mobil ini tidak. Mobil ini menyasar Porsche 911. Dengan begitu dia menggunakan basis dari SLS yang disederhanakan. Desain adalah masalah selera. Kalau bagi saya masih lebih menyukai desainnya SLS. Tapi mobil ini juga unik. Dia bentuknya retro dan memiliki bonet yang sangat panjang khas roadster di tahun 60-an. Bahkan sebenarnya ada kemiripan mobil ini dengan Jaguar E-Type atau F-Type. Dari kita lihat setengah ke belakang itu hanya kokpit dan setengah ke depan itu benar-benar bonetnya yang panjang. Ban, Anda mungkin melihatnya seperti terlihat agak kecil karena memang dia tidak terlalu besar untuk ukuran sebuah sports car. Dia 19 inci di depan dan 20 inci di belakang. Di depan menggunakan lebar 265 mm, di belakang 295 mm dan itu adalah sangat lebar. Lampu, dia menggunakan sistem LED dengan headlight yang menyinari sangat efektif di malam hari, serta dia dilengkapi dengan lampu jauh adaptif. Jadi dia tidak akan menyala selama ada sinar mobil dari depan, dia baru akan menyala kalau depan benar-benar memungkinkan untuk lampu jauh itu menyala. Di bagian depan Anda bisa lihat ada dua corong di kanan kiri, itu adalah bukan sekedar gaya-gayaan, dia langsung menerpa radiator untuk mendinginkan oli. Dan kalau kita lihat ke samping sekarang, ini yang menarik juga adalah desain spionnya yang menggunakan tangkai. Ini seperti desain mobil-mobil zaman dulu. Khas dari mobil ini juga ada sirip di samping dan di sini langsung menunjukkan performanya V8 biturbo. Sekarang kita ke belakang. Bagian belakangnya meruncing ke bawah dan menciptakan aliran angin yang aerodinamis. Bentuk lampunya sipit dan ini LED yang dilengkapi dengan kabel fiber optik. Ada rear spoiler di belakang yang dia akan mengembang secara otomatis kalau Anda berada di kecepatan 120 km per jam atau lebih atau Anda melakukan pengereman mendadak. Dan ini fungsinya ada dua. Yang satu adalah untuk menambah downforce, jelas. Yang kedua adalah indikator untuk Anda kalau Anda polisi melihat mobil yang di jalan, spoilernya nyala, besar kemungkinan dia melebihi batas kecepatan di jalan raya. Tapi memang spoiler ini juga bisa diaktifkan secara manual lewat tombol di dalam. Tidak ada tuas untuk membuka bagasi sama sekali. Anda harus membukanya lewat remote atau melalui tombol di dalam. Nanti kita akan lihat bagasinya. Kemudian yang selalu menarik dari AMG adalah knalpotnya. Bukan desainnya tapi suaranya. Namun jujur saja saya agak ragu suara itu bisa keluar dari unit yang ada di balik kap mesin ini. Kita buka dulu bonet panjangnya. Sebenarnya segini kita sudah bisa lihat mesin, tapi bonet ini masih bisa dibuka sampai hampir 90 derajat.
Kenapa saya ragu akan mesin ini? Karena dia adalah turbo yang sudah di downsize. Jadi pertama dia cc-nya 4000 cc dilengkapi dengan 2 buah turbo, dan kita tahu turbo itu menghilangkan suara yang nyaring seperti mobil normally aspirated atau NA. Kemudian turbo juga memiliki lag yang akan mengganggu karakter dari berkendaranya. Tapi tunggu dulu. Mercedes-Benz menggunakan mesin yang sangat istimewa untuk mobil ini karena mereka melakukan beberapa inovasi yang tidak biasa dipakai di mobil harian. Yang pertama, posisi mesin itu mundur ke belakang sehingga ini bisa dibilang sebenarnya mesin tengah, bukan mesin depan. Dari setengah kap mesin ke depan itu tidak ada mesin itu benar-benar ke belakang, bahkan ada sebagian dari mesin itu yang berada di bawah dashboard untuk mengejar perbandingan rasio berat yang ideal antara depan dan belakang. Kemudian mesin ini juga rendah untuk menurunkan center of gravity. Tapi supaya mesin itu bisa rendah, mereka harus menghilangkan tempat penampungan oli di bawahnya. Dan tempat penampungan oli itu mereka hilangkan dan diganti dengan pemakaian sistem dry sump. Jadi sistem dry sump itu adalah oli dikumpulkan di satu tempat terpisah dan kemudian dengan pompa oli itu disalurkan ke mesin sehingga tidak ada beban untuk mesin, kemudian tidak perlu ada penampungan di bawah, dan itu biasanya teknologi yang hanya dipakai oleh mobil balap, tapi di mobil ini sudah dipakai. Dan kalau Anda bisa lihat di mesin, menambah oli dan melihat level oli itu ada di sebelah kanan di sini, bukan di atas mesinnya karena menggunakan dry sump itu. Kemudian inovasi yang ketiga adalah peletakan turbonya. Turbo itu diletakkan memang di exhaust dan biasanya itu di bawah mesin atau agak jauh dari mesin, tapi ini tidak. Dia langsung exhaust begitu keluar dia langsung tempatkan turbo, dan turbonya sendiri posisinya berada di atas. Jadi kalau ini mesinnya mesin V, dia turbonya persis di celah V-nya itu. Kenapa? Supaya exhaust itu lebih cepat memutar turbo sehingga diharapkan lag-nya hilang dan bisa membuat karakter mobil ini seperti NA. Dan jangan lupa satu lagi, di AMG ada satu divisi khusus yang mengurusi masalah suara. Mereka bilang juga bahwa knalpot mobil ini sudah dirancang supaya suaranya tidak berbeda dari versi normally aspirated yang waktu itu di tipe AMG 63 bermesin 6208 cc. Kita lihat apakah semua inovasi ini bisa membuat mobil ini makin mengasihkan, tapi yang terpenting kita dengar dulu suaranya pada saat start. Sementara versi GT yang tidak dijual di Indonesia menelurkan 462 HP, versi GTS ini mampu menyemburkan 510 HP dan torsi raksasa 650 Nm yang sudah didapat sejak 1750 rpm. Laju 0-100 km per jam diklaim dalam 3,8 detik dan top speed bisa mencapai 310 km per jam. Sebetulnya Mercedes AMG GTS ini memiliki bagasi yang lumayan besar, tapi sayangnya di Indonesia bagasi tersebut menjadi tidak berguna. Kenapa saya bilang tidak berguna? Kita lihat ke dalamnya. Dia tidak ada tuas seperti tadi saya bilang, hanya dari kunci dari dalam, atau kalau Anda pegang kunci di kantong tinggal tendang ke bawah dia akan membuka. Nah, saya nggak bisa bilang ini bagasi. Iya, memang dia ada satu kompartemen yang tertutup, jadi terpisah dari penumpang, tapi dia dipenuhi oleh ban serep. Dan Mercedes-Benz tidak membuat tempat ban serep sama sekali untuk AMG GTS ini. Karena di luar negeri mereka tidak menggunakan ban serep, entah itu memakai run flat tire atau dengan tire repair kit. Tapi di Indonesia peraturannya harus menggunakan ban serep, tidak ada tempat ban serep, jadi letakkan di bagasi hanya muat tas kecil-kecil. Kemudian di atasnya ini ada kompartemen lagi yang mungkin Anda pikir ini cukup besar, tapi kami tidak sarankan Anda menaruh barang apapun di sini. Karena dia tidak ada pemisahnya dengan kokpit. Kalau Anda letakkan vas bunga gitu di sini, kemudian Anda mengerem mendadak, maka dia akan terlempar ke depan. Ini area bukan untuk menyimpan barang. Jadi penyimpanan barangnya sangat sedikit. Artinya mobil ini tidak praktis untuk bepergian bersama keluarga. Anda harus milih mau masukin koper atau ban serep di mobil ini.
Artinya kalau mobil ini tidak praktis, memang mobil ini hanya untuk digunakan di weekend dan kita lebih baik enjoy untuk mengemudikannya saja. Wow, tenaganya besar, karakternya liar, dan suaranya benar-benar khas AMG ada lagi di mobil ini. Nggak ada kesan kalau mobil ini seperti mesinnya turbo, dia suaranya seperti RA. Oh, ukuran mobil ini memang lebar dan panjang, tapi radius putarnya sebenarnya sangat kecil. Bahkan bisa lebih kecil lagi kalau Anda melakukan ini. Karena AMG GTS berbeda dengan AMG GT, itu dia dilengkapi dengan limited slip differential yang lebih mengunci roda belakangnya. Selain mesinnya juga 510 HP, sedangkan AMG GT itu di 400 HP-an. Tapi AMG GT tidak dimasukkan ke Indonesia, hanya tipe teratasnya AMG GTS ini. Mungkin nanti akan ada versi yang lebih tinggi lagi, AMG GT Black Series, tapi itu di Eropa pun belum keluar.